Ndek mauku aku gak iso sing matikan nek do ngomong ngono ku. Sing iku lho, Pak. Iki angger langsung diklik iki. Ndi, Pak? Oh, berarti langsung klik iki ya. Wes mati ya, Pak ya. Otomatis hilang, berarti ora usah ngeklik nih ya. Ya. Pon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 MTS Rodotu Suben. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak. Nah, untuk IPA-nya ini adalah jumpa secara online ya, secara daring. Pertama, karena minggu kemarin Bu Yati masih memberi tugas saja, memberi materi saja lewat WhatsApp ya. Lah kali ini kita sudah online. Jadi kalian bisa live ya, bisa live. Kalian bisa menampilkan gambar kalian ya. Boleh menampilkan video kalian. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Nah, yang belum bergabung silahkan untuk bergabung ya. Untuk materi IPA ya anak-anak, untuk materi IPA Bu Yati sudah share ya, sudah share materinya, PowerPoint-nya di WhatsApp grup kelas 8 ya anak-anak. Jadi untuk pertemuan atau bab awal dari kelas 8 IPA itu materinya adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar ya. Gitu. Ya, yang belum bergabung silahkan bergabung ya anak-anak. Jadi saya adalah guru mapel IPA kelas 8 dan kelas 9 ya. Jadi kalian bisa manggil saya dengan sebutan Bu Yati ya. Karena dulu pas kelas 7 yang ngajar kan Bu Eka. Nah, di kelas 8 ini yang mengajar saya ya. Gitu. Untuk materinya kalian bisa buka di PowerPoint yang sudah saya share minggu kemarin ya. Minggu kemarin. Ada yang belum mendapatkan materinya? Atau sudah semuanya? Sudah semuanya ya? Untuk yang sistem gerak, kalau belum mendapatkan materinya, saya share kembali ya. Jadi minggu kemarin kan sudah saya share. Nah, ini saya share kembali sistem gerak pada manusia. Mana Bu? Bu. Jadi kalau bentar. Ya Bu. Jadi kalau yang di LKS itu kan yang dijelaskan gerak pada tumbuhan terlebih dahulu ya. Kemudian baru gerak pada benda. Disusul materinya sistem gerak pada manusia ya. Jadi kita urutkan saja, jadi sama dengan yang di LKS yang sistem gerak pada tumbuhan terlebih dahulu ya, bergerak pada benda terlebih dahulu. Jadi salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak ya anak-anak. Semuanya bergerak kan? Ada yang tidak bisa bergerak ya, semuanya bisa bergerak kan? Sehat-sehat semuanya kan anak-anak? Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat bergerak. Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Apa yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bergerak? Nah, untuk dapat memahaminya, mari kita pelajari bersama. Gerak itu adalah berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Misalnya sebuah mobil yang melaju di jalan raya. Nah, mobil tersebut itu dikatakan bergerak terhadap manusia, mobil-mobil lainnya, pohon-pohon yang dilewatinya. Nah, hal ini itu terjadi karena ada perubahan. Ya, karena ada perubahan kedudukan terhadap
terhadap manusia, mobil dan pohon-pohon ya. Sementara terhadap penumpang yang ada di dalam mobilnya, itu mobil dikatakan diam sebab kedudukan penumpang terhadap mobil itu adalah tetap. Jadi hal ini yang disebut sebagai gerak itu dikatakan bersifat relatif ya, relatif tergantung pada titik acuan yang digunakan gitu. Dengan titik acuan tertentu suatu benda bisa dikatakan bergerak, sedangkan terhadap titik acuan yang lain benda tersebut dikatakan diam. Yang dimaksud dengan titik acuan itu adalah titik ya, dengan titik acuan tertentu. Yang dimaksud dengan titik acuan ini merupakan suatu titik untuk memulai pengukuran ya, memulai pengukuran perubahan kedudukan suatu benda. Sementara itu, letak benda diukur dari suatu acuan itu disebut sebagai kedudukan. Jika kedudukan benda terhadap acuan berubah, berarti benda melakukan perpindahan. Nah, besarnya perpindahan yang dilakukan benda dinyatakan dengan jarak. Ya, jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya Nana? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Berdasarkan keadaannya, gerak benda dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada gerak nyata dan juga ada gerak semu ya. Jadi gerak nyata ini adalah gerak benda yang sesungguhnya. Contohnya misalnya ada mobil yang sedang melaju ya, berjalan yang melaju, kemudian ada orang yang berjalan, ada kelereng yang menggelinding, kuda berlari. Ini adalah disebut sebagai gerak nyata atau gerak sebenarnya. Nah, kemudian kalau yang gerak semu, semu itu tidak nyata ya anak-anak, tidak nyata. Di mana suatu benda ya, keadaan di mana suatu benda itu terlihat bergerak padahal sebenarnya adalah diam. Nah, contohnya adalah gerak semu matahari yang terlihat bergerak dari timur ke barat. Jadi kalau kalian setiap pagi itu melihat matahari terbit dari timur, sore hari terbenam ya, menjelang maghrib terbenam di barat. Nah, ini yang bergerak bukan mataharinya, tetapi bumi yang bergerak atau berputar mengelilingi matahari atau berotasi ya, gitu. Paham? Paham ya, jadi bukan mataharinya yang bergerak, tapi apa? Tapi yang bergerak apa anak-anak? Bumi. Iya, bumi berotasi mengelilingi matahari gitu. Jadi ini namanya gerak semu, jadi tidak sebenarnya. Kemudian berdasarkan lintasannya, gerak itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada yang lintasannya berupa garis lurus, itu disebut sebagai gerak lurus. Yang lintasannya berupa garis lengkung setengah lingkaran, itu disebut sebagai gerak parabola. Yang lintasannya itu berupa lingkaran, maka disebut sebagai gerak melingkar ya. Itu pembagian gerak berdasarkan lintasannya. Nah, ada besaran-besaran dalam gerak di fisika, itu diantaranya adalah kecepatan. Kalian pernah nggak mendengar istilah kecepatan? Pernah? Pernah dengar? Iya, pernah dengar. Coba kira-kira kecepatan, kalau kalian mendengar kecepatan itu gimana? Kalimatnya gimana biasanya kalau dengar istilah kecepatan? Misalnya Rata-rata perpindahan benda persatuan waktu. iya, jadi kecepatan ini didefinisikan sebagai rata-rata perpindahan benda persatuan waktu. Nah, kecepatan ini termasuk besaran turunan. Besaran turunan itu artinya besaran yang diturunkan dari besaran pokok berupa panjang dan waktu. Misalnya sebuah mobil ya, itu melaju pada jarak, misalnya sebuah mobil melaju pada jarak 1200 meter dalam waktu misalnya 5 menit gitu.
Kira-kira berapa kecepatan mobil tersebut kayak gitu ya. Untuk menyelesaikannya itu menggunakan rumus kecepatan. Nah, rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Kalian bisa lihat ya di LKS itu anak-anak. V sama dengan gimana rumus kecepatan? V sama dengan Jarak dibagi waktu. jarak dibagi waktu. Jadi ada simbolnya. Kecepatan simbolnya apa? V, Bu. V, betul. Kalau jarak simbolnya apa? S, Bu. S, betul. Kalau waktu simbolnya apa? T. T, ya. Kalau kecepatan satuannya apa? Apa? Satuan kecepatan apa anak-anak? Meter per Detik. sekon. Ya, meter per detik, meter per sekon. M garis miring S itu dibaca meter per sekon. Apa? Meter per sekon. Iya. Kalau S itu perpindahan atau jarak. Satuannya M itu apa? Meter. T waktu. Waktu satuannya apa? Sekon. Iya, sekon. 1 jam berapa sekon? 60. 1 jam 60 menit. 1 menit berapa detik? 60. Betul. Jadi sekon itu sama dengan detik. Jadi kalau 1 jam berapa detik? Berapa? 1 jam berapa detik? 3.600. Iya, 3.600 detik. Berarti 1 jam berapa sekon? 3.600 detik. 3.600 Sekon atau iya, detik. iya betul. Jadi detik sama dengan sekon ya, atau sekon. Piye ya macane? Gitu. Anak-anak paham ya? Paham, Bu. Iya, ingat ketika kalian menyelesaikan soal dalam fisika ini, satuan-satuan diperhatikan. Misalnya dalam penyelesaian soal yang ada di LKS, contoh soal ya. Kalian simak LKS IPA halaman 4. Dika berlari sejauh 1.200 meter selama 10 menit. Berapa kelajuan Dika? Kelajuan atau kecepatan. Di sini rumusnya adalah V sama dengan S per T. S itu kan satuannya 1.200 itu M ya, meter. Sudah betul belum? Sesuai dengan catatannya di atasnya belum? Ketentuannya. Sudah. Betul. Nah, sekarang waktunya 10 menit. Simbolnya T. T-nya 10 menit. Itu diubah dulu ke satuan detik atau sekon. Berarti 10 menit berapa sekon? 600. Betul. 600 dari mana? Dari 10 kali 60. Betul, pintar. Dari 10 kali 60 ketemu 600 sekon. Berarti dibagi S per V sama dengan S per T 1.200 dibagi 600 ketemu 2. Paham? Paham anak-anak? Nah, itu tadi ya. Itu adalah contoh penyelesaian soal untuk yang kecepatan. Saya lanjutkan percepatan. Beda ya antara kecepatan dengan percepatan. Kalau percepatan itu adalah perubahan ya, perubahan kecepatan. Jadi perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Jadi, ini ya disimbolkan kalau kecepatan itu simbolnya V, kalau percepatan itu simbolnya A. Ya anak-anak ya. Simbolnya A. Nah, A ini rumusnya adalah A sama dengan delta V per T. Delta itu artinya perubahan. Delta V perubahan kecepatan. Nah, misalnya di sini sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 3 meter per sekon ya. Kemudian dipercepat dalam waktu 2 sekon menjadi 5 meter per sekon. Jadi di sini ada perubahan kecepatan dari 3 menjadi 5. Berarti delta V perubahannya berapa kalau dari 3 ke 5 itu? Delta V-nya berapa anak-anak? Delta V itu artinya kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kecepatan awalnya kan 3, kecepatan akhirnya 5. Berarti perubahan kecepatannya berapa? 2.
Betul, Maila Zahira pinter ya. Perubahannya adalah 2. Dari 5 dikurangi 3. Ketemu 2. 2 dibagi waktunya 2. Berarti dapat berapa? 1. 1 Aulia, betul. 1 meter per sekon kuadrat. Jadi cara pengerjaannya adalah A sama dengan delta V dibagi T. Jadi perubahan kecepatannya dihitung. Misalnya kalau dari 3 berubah jadi 5, berarti delta V-nya adalah selisihnya 5 dikurangi 3. Kayak tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini antara perbedaan kecepatan dengan percepatan sudah paham ya? Sudah paham belum? Sudah. Ya, jadi kalau kecepatan itu perubahan perpindahan tiap satuan waktu, kalau percepatan perubahan kecepatan tiap satuan waktu ya. Ya, gitu. Kemudian saya lanjutkan ke gerak. Gerak lurus. Ada yang tahu definisi dari gerak lurus? Silahkan. Gerak suatu benda dalam lintasan lurus. Iya, jadi kalau gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Kalau gerak yang lintasannya berupa lingkaran, namanya gerak apa? Gerak parabola. Yang lintasannya berupa lingkaran penuh? Melingkar. Melingkar. Kalau setengah lingkaran? Parabola. Iya, betul. Jadi gerak lurus ini dibedakan menjadi 2. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak lurus beraturan ini adalah lintasannya garis lurus, sudah pasti yang namanya gerak lurus. Beraturan di sini artinya adalah kecepatannya tetap atau konstan. Jadi kecepatannya itu tidak berubah. Kalau tadi Bu Yati mencontohkan pas soal percepatan tadi ya, ada gerak sebuah benda bergerak dari kecepatannya 3 berubah jadi 5. Nah, itu berubah kan? Ya enggak? Ya. Itu termasuk garis lurus gerak lurus beraturan enggak kalau kecepatannya berubah kayak gitu? Ya. Iya apa enggak? Kalau kecepatannya berubah kayak Ya. gitu? Ya, kalau kecepatannya berubah itu bukan gerak lurus beraturan. Ciri dari gerak lurus beraturan itu adalah lintasannya Ya, tahu. berupa garis lurus, kecepatannya tetap atau konstan, tidak berubah. Contohnya kayak gini, sebuah kendaraan melaju di jalan yang lurus dengan kecepatan 60 km per jam. Ajak 60 km per jam terus, nggak berubah, itu namanya gerak lurus beraturan. Tapi kalau kecepatannya diubah dari misalnya dari 40 km per jam, terus di detik berikutnya atau di menit berikutnya menjadi 60 km per jam, itu bukan gerak lurus beraturan, itu sudah masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Paham? Paham betul? Halo, paham ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi pada gerak lurus beraturan itu berlaku rumus S sama dengan V kali T. S itu sama kayak tadi, S itu simbol untuk apa tadi? Jarak. S? Jarak. V itu simbol untuk V? Jarak. S jarak. Kecepatan, Bu. Iya betul, V kecepatan. Apa? Kecepatan. Satuannya apa kalau kecepatan? Apa tadi? Sekon. Iya, meter per sekon. Kalau T waktu satuannya apa? Sekon. Sekon, betul. Jadi Sekon. S itu sama dengan V kali T ya. Untuk menyelidiki bahwa suatu Iya. benda itu bergerak lurus beraturan atau tidak, itu dapat digunakan alat yang disebut sebagai ticker timer. Alat ini memiliki sebuah pemukul dari plat baja yang dapat bergetar. Nah, pemukul ini bisa bergetar karena pengaruh arus bolak-balik yang melalui lilitan kawat tembaga. Setiap kali pemukul bergetar, ia akan memberikan tanda hitam pada pita di bawahnya. Jadi jika pita ditarik,
pada pita akan terbentuk barisan tanda hitam. Ciri dari gerak lurus beraturan ketika pakai ticker timer itu jarak antara dua tanda disebut satu ketik. Jadi nanti jaraknya akan sama. Kemudian untuk gerak lurus berubah beraturan itu lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya berubah secara teratur, ya. Perubahan kecepatan tiap waktu inilah yang disebut sebagai percepatan. Jadi untuk yang gerak lurus berubah beraturan ini lintasannya berupa garis lurus, kecepatannya berubah secara teratur, dan karena ada kecepatan yang berubah otomatis ada percepatan. Paham? Paham betul? Rumus Paham. Bu. Iya. Gitu. Jadi kalau pada gerak lurus beraturan S sama dengan V kali T. Tadi ada yang tanya, kalau yang rumus GLBB kok belum ada? Ada nggak di LKS untuk yang rumus GLBB? Nggak ada, Bu. Iya. Jadi kalau yang GLBB itu berlaku rumus jarak ya, S sama dengan V0T, V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Nanti saya di ini ada anak-anak di materi, nanti saya share di WhatsApp grup ya. Ya, Bu, makasih. Iya, nanti di-share. Kalau misalnya di LKS nggak ada, nanti di-share di grup. Kemudian saya lanjutkan ke ini gaya. Kalau tadi sudah gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, sekarang gaya. Gaya ini adalah besaran fisika yang berupa tarikan atau dorongan. Kalian pernah mendorong meja? Pernah. Menarik, misalnya menarik pintu, membuka pintu kan dengan cara menarik gagang pintunya kan? Ya, itu artinya kalian sudah melakukan sebuah gaya. Karena definisi dari gaya itu adalah tarikan atau dorongan, ya anak-anak ya. Ya, jadi gaya yang bekerja pada benda itu mempengaruhi keadaan benda tersebut. Gaya yang bekerja pada benda dapat menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Misalnya ketika sebuah bola yang sedang bergerak tiba-tiba ditangkap, maka bolanya akan jadi diam. Kemudian bisa juga sebaliknya, dari yang diam menjadi bergerak. Misalnya ada mobil yang mogok, terus kalian mendorong kan berarti kalian melakukan sebuah gaya. Mobilnya bisa bergerak enggak kalau yang ada yang mendorong? Misalnya kalau misalnya mendorong sendirian enggak kuat ya, misalnya bertiga atau berempat, mobilnya bergerak enggak? Bergerak. Iya, bergerak. Ya, dari diam menjadi bergerak. Ya. Ada yang mau pakai? Itu dia. Terakhir ya Pak ya. Ya, saya lanjutkan ya anak-anak ya. Ya, perubahan lainnya yang ditimbulkan oleh gaya itu adalah dapat menyebabkan perubahan ukuran benda. Contohnya pegas yang ditarik maka akan menjadi lebih panjang. Selain itu gaya dapat menyebabkan perubahan arah gerak benda. Ya, misalnya softball ya, yang dilempar akan berubah arah saat dipukul oleh pemukul. Ya, kalau misalnya nggak tahu permainan softball, misalnya permainan kasti, bola kasti. Pernah nggak main bola kasti? Pernah. Itu kan ada yang memberikan bolanya kan diarahkan pada pemukulnya kan? Mula-mula kan bolanya diarahkan sama yang mau memukul. Kemudian sama pemukulnya dipukul, jadi arahnya berubah kan? Nah, kayak gitu. Jadi terjadi perubahan arah benda. Kemudian gaya itu dibedakan menjadi dua, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh ini gaya yang ditimbulkan oleh adanya sentuhan. Misalnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Contoh gaya otot itu misalnya kalian sedang berolahraga. Olahraganya itu misalnya mengangkat barbel atau volley, itu otomatis kan harus kamu bisa nggak memukul bola volley tapi kamu nggak menyentuh bolanya, bisa nggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa, kan bukan sulap ya. Bisa, Bu. Bisa. Itu kan harus menyentuh.
Misalnya disundul. tadi mobilnya mogok ya, supaya bergerak bisa nggak kalau nggak disentuh mobilnya dorongnya? Nggak bisa. Nggak bisa, harus kamu menyentuhkan tanganmu ke mobilnya, terus mobilnya didorong biar nggak mogok kayak gitu kan? Nggih. Nah, jadi gaya otot inilah yang merupakan contoh dari gaya sentuh ya. Nah, kira-kira ada nggak gaya yang terjadi tapi tidak harus menyentuh langsung? Kira-kira ada nggak? Ada. Ada. Disebut sebagai gaya tak sentuh. Contohnya apa kira-kira? Paku besi dapat tertarik oleh magnet karena adanya gaya magnet. Iya. Kira-kira supaya pakunya nempel ke magnet, itu apakah harus magnetnya ditempelkan ke paku? Enggak. Enggak. Tidak harus ditempelkan. Kalau sudah terpengaruh sama gaya magnetnya, pakunya sudah bisa menempel. Kayak gitu. Selain gaya magnet, gaya apa lagi? Proyek. Gaya tarik matahari terhadap planet-planet yang mengelilinginya. Iya, ada gaya gravitasi ya. Ada gaya gravitasi. Contohnya sebuah benda yang jatuh ya, yang ada di atas, jatuhnya mesti kemana? Ke bawah. Ke bawah. Nggak mungkin jatuh ke atas, jatuhnya ke bawah, ya kan? Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kenapa? Nggih. Karena adanya gaya Nggak tahu. Iya, karena adanya gaya gravitasi. Jadi nggak harus nempel kan dengan gaya gravitasinya, tapi bisa menarik kan? Nggih. Nggih. Nggih, ya, kayak gitu. Selanjutnya adalah hukum Newton. Siapa itu Newton? Newton? Ilmuwan, Bu. Iya, ilmuwan. Ilmuwan apa Newton itu? Ilmuwan matematika. Fisika, Bu. Iya, fisika. Newton mah ini ya anak-anak orang yang sangat jenius sekali ya. Dia bisa menemukan ya konsep tentang gaya diantaranya ya. Tidak hanya gaya sih sebenarnya banyak sekali yang tentang hukum gravitasi, hukum gerak, kalkulus. Kalkulus itu kan matematika, spektrum, teleskop pantul. Jadi banyak sekali hasil temuan beliau. Adalah orang yang berkebangsaan Inggris, lahirnya pada tahun 1642. Kalian sudah lahir belum? Belum sama sekali. Ibumu aja belum lahir, kakekmu belum pada lahir tahun ini ya. Kemudian meninggal pada tahun 1727 ya. Dia berhasil menemukan konsep hukum 1 Newton dan konsep hukum 2 Newton. Di mana hukum 1 Newton ini menyatakan setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus ya. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah anak-anak, kamu pernah nggak naik mobil kemudian mobilnya direm? Apa yang terjadi? Pernah. Pernah. Ya, Mandek. Kamu pernah naik mobil nggak? Pernah. Ya udah, kalau nggak mobil ya motor. Kamu bonceng naik motor, terus direm, apalagi remnya mendadak. Apa yang terjadi? Tubuh kamu akan kejedok. Tubuh kamu akan bergerak ke depan kan? Iya. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena bendanya itu akan mempertahankan keadaan diamnya. Ya, dia akan mempertahankan keadaan diamnya atau mempertahankan keadaan bergerak. Jadi disebut sebagai hukum inersia atau kelembaman. Artinya itu sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan awal atau kedudukannya, ya. Paham? Paham tidak? Paham. Sehingga gayanya untuk hukum 1 Newton itu adalah sama dengan 0. Kalau hukum 2 Newton itu sebuah benda yang dikenai gaya akan mengalami percepatan di mana besarnya percepatan itu berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Gitu. Di sini contoh ya, ada soal. Rumusnya apa ini anak-anak untuk A sama dengan, dibaca apa itu? A sama dengan sigma F dibagi M.
atau gaya dibagi massa. Salah. Gaya simbolnya apa? Gaya N Bu, N besar. F. F. Gaya itu simbolnya F, satuannya apa? N itu dibaca apa? Newton. Newton, betul. M simbol apa? M. Massa. Massa. Satuannya apa? Kilogram. Kilogram. A simbol percepatan. Satuannya apa? Dibaca apa itu? Meter. Meter kuadrat. Iya, dibaca meter per sekon kuadrat. Ya, bukan menit tapi meter. Meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ada sebuah benda masanya 800 gram ditarik dengan gaya 1,8 Newton di atas lantai licin. Tentukan percepatannya. Nah, percepatan itu rumusnya A sama dengan F dibagi M. F-nya 1,8 Newton dibagi massa. Massa satuannya apa? Harus apa? Kilogram. Padahal dalam soal itu gram. Jadi harus diubah kemana anak-anak? Kilogram. Nah, 1 gram berapa kilogram? Dibagi berapa dari gram ke kilogram? 1000. Berarti nek 800 gram dibagi berapa? Nek jadikan kilogram dibagi 1000. Ketemu 0,8. Berarti 1,8 Newton dibagi 0,8 kilogram. Ketemu berapa? 2,25. 2,25. Betul, 2,25 meter per sekon kuadrat. Ketemu percepatannya itu. Paham? Insya Allah. Insya Allah ya, nanti latihan lagi ya. Yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan suatu gaya, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi yang sama besar pada benda pertama namun berlawanan arah, sehingga F aksi sama dengan F reaksi. Nah, gaya reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Contoh gaya aksi dan reaksi tersebut misalnya pada peristiwa orang yang berenang. Kalian bisa berenang enggak? Nggak bisa, Bu. Iya, Bisa, belum Bu. bisa. Bukannya tidak bisa, tapi belum bisa karena belum latihan ya. Iya, Bu. Iya. Contoh gaya aksi dan reaksi pada orang yang berenang itu ya, gaya aksi dari tangan perenang ke air ini mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arahnya berlawanan, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang ya. Karena massa air jauh lebih besar daripada massa orangnya ya. Maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami oleh air ya. Hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan. Kira-kira selain orang yang berenang, apa kira-kira contoh hukum 3 Newton? Apa lagi contohnya? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu anak-anak? Contoh lainnya itu adalah roket. Pernah tahu roket? Pernah lihat di televisi atau di internet? Bukan roket chicken loh ya. Roket ini adalah pesawat yang diluncurkan keluar angkasa itu loh. Tahu? Tahu, Bu. Jadi bukan roket yang dimakan ya. Jadi roket, kemudian orang mendayung. Pernah lihat orang mendayung? Pernah, Bu. Iya, orang mendayung. Kemudian orang berenang ya. Kayak gitu. Nah, dari sini sudah selesai untuk pembelajaran awal dari gerak pada benda. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian bisa mengerjakan LKS halaman 10 latihan soal 1 ROM 1 saja. Ya, nanti
Dari latihan soal 1 rom 1 aja itu kalau ada yang tidak bisa tanya ke Bu Yati lewat WhatsApp ya anak-anak ya. Iya. Iya, jadi kalau misalnya nggak bisa tanya saja. Ya, kamu bisa cari sumber referensi lain, misalnya dari Google, dari Wikipedia ya, materi-materi yang misalnya kalau di LKS nggak ada karena sekarang semuanya canggih ya. Bisa kalau misalnya ada yang tidak paham bisa cari di internet ya kayak gitu. Jadi kalian harus aktif ya, harus aktif karena kan sekarang pembelajarannya masih online ya anak-anak ya. Enggak punya buku, Bu. Kalau nggak buku apa? Buku paket atau buku LKS? LKS, Bu. Ya kalau belum punya LKS, ya mengambil LKS. Kenapa kok belum mengambil LKS? Di pondok, Bu, di rumah, Bu. Di rumah. Rumah kamu mana? Rembang, Bu, jauh, Bu. Jauh. Mana jauh? Rembang. Oh Rembang. Nah kalau rumahnya jauh belum mengambil LKS, gini aja, kamu minta teman kamu untuk memfotokan soalnya. Nanti kamu kerjakan di buku, gitu ya? Iya, Bu. Iya, nanti temannya bisa memfotokan ya, memfotokan soalnya terus dikirim ke kamu. Nah, sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mboten, Bu. Mboten. Kalau mboten, saya akhiri ya untuk pembelajaran pada hari ini ya. Iya, Bu. Iya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran online ya. Iya. Iya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.